Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Gabu episode 31 dan 32. Yes, seperti biasa teman, kalau misalkan episodenya masih filler atau masih berkaitan ya, maka kita akan bahas secara uh, dua episode ya teman ya. Karena kalau misalkan kita bahasnya itu satu episode doang gitu ya, jadi kalian nggak nangkep gitu ya maksud dari episode ini tuh apa gitu ya, jadi biar lebih padat gitu ya. Jadi pasnya dimulai teman dari Sachika dengan Shoma yang lagi mengurusi suatu kandang apa ya, kandang kumbang gitu ya teman, atau kayak lagi ngurus sesuatu lah gitu ya, yang pakai tanah-tanah atau pupuk ini gitu ya. Jadi semuanya itu juga udah dilakuin sama mereka ya kan. Jadi selama mereka udah kayak nggak ada pertempuran yang lagi heboh-hebohnya kan kayak kemarin gitu ya, terus sekarang minta bantu nama si Hanto ya teman ya, karena ada suatu hal juga si Hanto, jadi dia mau pamit dulu gitu ya sama Satika maupun Shoma gitu ya. Dan yang memang lihat juga gitu ya, untuk dia kan lagi investigasi si Michiru itu ya kan, jadi sembari dia cari itu juga kan dia mau keluar sebentar gitu ya untuk cari info. Nah, di dekat luar teman muncullah si Lakia ya teman ya, yang juga ini kocaknya juga kan, dia itu kayak masih belum akur gitu ya sama hantu, jadi dia kayak paksa keluar gitu ya teman, jadi kayak langsung ditarik di celana yang kayak tung, dia tiba-tiba kayak oh gitu ya temannya, jadi kayak kesakitan gitu ya masih hantu, terus terlemparlah keluar gitu ya. Jadi episode kali ini pun juga memang lebih berfokus satu ke sisi lawak mereka lah temannya, dari lihat ekspresi hantu pun juga lucu banget ya. Aduh, hantu betul-betul kayak mukanya tuh cocok dari pelawak aja ya temennya si Hanto ini, jadi betul-betul luar biasa ya temennya actingnya. Dan dari sini pun juga Sachika maupun Shoma ya itu kayak lihat si laki ini pun juga belum akur gitu, kenapa sih dingin amat gitu ya sama si Hanto, padahal dia tuh baik loh gitu ya. Jadi kesel pun juga ada lah gitu ya si Hanto ini sama si laki ya gitu ya, cuman ngeliat si laki ya masih sebel sama si apa sifatnya Hanto ini ya belum bisa diterima lah gitu ya, karena juga ngelihat mereka berdua ini tuh memang berasa kayak Banjo sama Kazumi gitu ya, cuman ini bedanya ya dia tuh agak malas aja gitu ya, masih mageran lah gitu ya, jadi belum bisa bertindak banyak gitu. Nah lanjut teman, di sini si Hanto meneliti lagi ya teman soal si Michiru itu ya teman ya, yang di sini juga dia datang ke suatu tempat ya teman ya, yang di sini juga dihuni oleh seorang wanita bernama Haruka ya teman ya, Haruka Inoue katanya ya. Jadi dia tuh cari Michiru yang ternyata adiknya ya temennya. Di situ temennya di foto itu ada keluarga Inoue tepatnya ya. Jadi ada Haruka, ada Michiru, dan juga ada ibunya mungkin ya. Jadi dia juga lihat temennya si Michiru tuh dia kayak menggunakan suatu smartphone warna ungu gitu ya. Yang juga mungkin itu udah salah satu bukti kalau misalkan si Michiru itu juga lagi keluar gitu ya, karena dia tuh kalau salah lagi ini kayaknya mau memperkenalkan pacaran tuh ke adiknya, terus adiknya pun juga lagi ke tukang cukur gitu ya, untuk ya biar keren aja gitu ya, lagi beres-beres gitu ya. Jadi mungkin dari sinilah ya kan dia mau cari si adiknya ini gitu ya, makanya juga dia betul-betul perhatian gitu ya, karena dalam beberapa mungkin sekitar berapa minggu gitu ya, jadi ini kan ada seperti TKP-nya lah gitu ya. Yang bikin demen juga di episode kali ini ya, untuk ini kan Kazuya Kami Horiyuchi dan Hiroki Uchida gitu ya, makanya juga udah dikasih suatu tanda-tanda gitu ya, atau kayak rekonstruksinya lah gitu ya, jadi gimana lokasinya, gimana titiknya, dan bagaimana kejadiannya gitu ya. Jadi tetap relate lah gitu ya, dan juga Hanto tetap rasional gitu ya, karena dia juga gak mau kerasa kerusuk gitu ya. Jadi kayak laki ya nih ya, tuh juga dia kan mau cari suatu orang yang hilang juga gitu ya, tapi dia bukan sama yang apa ya, kayak sesuai sama si Hanto kan ya, tapi dia tuh mau cari si tukang puding yang hilang gitu ya. Ini juga tadi kan lagi ngobrol sama si Setika Mas Cuma gitu, jadi dia tuh juga kepikiran mau beli puding gitu ya, jadi dia juga tiba-tiba ngeliat tukang pudingnya hilang gitu ya, jadi mungkin juga sama gitu ya arahnya tuh ke tukang cukur tadi ya semuanya. Jadi semuanya pun juga udah terencana sekali ya. Nah, kita lanjut teman, di sini si Grota kan juga lagi berbincang kan sama si Langko ini tuh, jadi soal akuisisinya juga gitu ya kepada si Cardak ini ya temannya. Memang ngelihat karakter dari si Lisel sama Chip itu memang kita patut apresiasi lah gitu ya, aktornya, aktrisnya ya kan bisa gitu bikin kita kesel ya kan, dengan aktingnya yang ibaratnya kalau Lisel tuh kayak masih bocah banget gitu ya, tapi udah ngelihat bagaimana
rencananya dibuat sama si Lisa sama Jeep ini juga ada andil dari siapa coba? Ya andil dari Nif juga gitu ya, karena Nif kan juga memberikan suatu mimiki juga kan ya ke si Lisa untuk diperbaiki gitu ya, maksudnya ya ke Nif juga gitu ya, agar dia juga bisa menggunakan si kembarnya itu gitu ya. Jadi si Jeep itu juga sebenarnya nggak benci-benci amat kok ya sama si Crota gitu ya, cuman dia tuh juga kayak masih nggak terima aja kan ya, kayak didepak gitu ya. Jadi dia juga mau apa namanya, si Langgut ini tuh diturunkan gitu ya dari yang titik terendahnya, jadi karyawan ya teman-teman ya. Bayangkan ya, dia juga kan udah punya relasi sama polisi. Terus juga apa ya, si Jeep ini kan memang masih ada kasih sayangnya lah gitu ya sama si kakaknya itu ya. Jadi dia juga ibaratnya coba gitu ya untuk berada di titik seperti ini gitu ya. Mencoba seperti gimana sih gitu ya, jadi seorang yang berada di tingkatan atau jabatan tertinggi gitu ya. Jadi pokoknya juga betul-betul bagus lah terpenyak untuk bagaimana peran si Jeep ini juga bisa memberikan apa ya, efek kalau misalkan si kakaknya itu juga peduli nggak sih sama dia gitu ya, atau misalkan Jeep ini itu juga dia betul-betul tahu gitu ya bagaimana perasaan kakaknya juga setelah diakuisisi gitu ya. Bahkan ya kalau ngelihat si Lisa pun juga Jeep sebenarnya ya teman, dia juga mungkin jaga-jaga gitu ya, ngelihat gerak-geriknya juga gitu ya, itu kan mungkin dia juga sadar gitu ya kalau misalkan si Lisa ini tuh adalah orangnya tuh gampang moody ya teman ya, gampang berubah gitu ya moodnya ya, jadi bisa berubah-berubah gitu. Nah kita juga lihat ya teman, untuk episode kali ini sudah sampai ya si hantu sama laki ini tuh ke tempat tukang cukur. Jadi si hantu ini pun juga pinter ya teman, dia tuh nggak gerasa gerusuk kayak si laki ya gitu ya. Jadi dia juga langsung nyamar gitu ya si hantu ini tuh jadi pelanggan di tukang cukur itu ya kan, jadi sambil cari bukti lah gitu ya. Jadi laki kan juga ibaratnya tuh walaupun mageran gitu ya, tapi kalau misalkan udah masuk ke sini, udah masuk ke TKP-nya, langsung dia cari informasi gitu ya. Jadi dia juga cari tanda-tanda gitu kan ya tentang si Michiru ini tuh ya, kayaknya dia udah pernah kesini sama Michiru, terus juga apa ya, kayak sudah lama gitu ya, kayak dari temannya lah gitu ya. Jadi betul-betul paham betul lah ya kayaknya untuk si Michiru itu kayak mana ya kayaknya. Jadi kita lihat ya temannya, untuk relasinya memang cukup kuat lah temannya untuk si tukang cukur sama si orang-orang yang udah dirampas gitu ya. Jadi sampailah menemukan suatu jackpot ya teman, di sini ketemulah si HP yang si hantu cari itu ya teman ya. Jadi itu adalah HP-nya si Michiru ya kan, yang berwarna ungu itu ya teman ya. Jadi semuanya udah dibungkusin ya teman-teman tuh. Ini HP-nya sama korban-korbannya, bahkan mungkin si tukang puding yang si laki cari itu pun juga ada ya kan di situ ya. Jadi memang sudah pasti kita harapkan ya teman-teman untuk si apa namanya, hantu ini itu sudah pasti kan ya udah dapat gitu ya. Cuman dia tuh nggak mau langsung apa namanya, investigasi itu, maksudnya nggak langsung tangkap gitu ya. Jadi kalau sudah bisa gitu, jadi dia juga pelan-pelan gitu ya, karena bisa ada pelanggan juga kan ya. Jadi tiba-tiba si lakinya pun juga masuk kan ya, karena dia tuh kelamaan gitu ya. Jadi ya soalnya kan yang dihabisi gitu ya, karena dia juga tahu gitu ya buronan alias laki itu kan jadi buronan. Nah langsung gitu ya mereka berdua pun juga henshin, tapi laki dan juga hantu tiba-tiba terkena sial ya temannya. Jadi lihat mukanya hantu kocak bener ya, jadi kayak yang bener aja nih gitu ya. Jadi mukanya pun udah kayak gitu ya. Mereka terjebak sama serangannya dari si Reaper ya temennya, si Grandu Reaper ini. Jadi dia kan dari Jack the Ripper ya teman, jadi dia tuh bisa ngebunuh tuh pakai pisau katanya ya. Jadi betul-betul luar biasa ya temennya. Untuk kali ini memang sudah pasti kita cari tahu ya temennya, untuk si hantu ini tuh dia kan kalau misalkan udah kayak begini kayaknya lakinya pun juga emang suka ngerasa kusuk gitu ya. Dari baju Kazumi ini terasa sekali ya temannya. Jadi sampailah kayaknya kayak berusaha lepasnya tuh kayak mana gitu ya, sampai tendang-tendang. Memang lihat hantu sama laki ini jadi ada love and hate-nya lah gitu ya. Jadi kadang akur, kadang kadang suka berantem mulu gitu ya. Jadi berantemnya pun juga ya berantem kayak temen aja gitu ya. Jadi ya sampailah gitu ya betul-betul gak berdaya lagi temannya, musuhnya pun juga kabur. Terus juga sampai
si hantunya kena ini apa, kena kaktus ya kan, jadi sampai sakit ya pantatnya ya, jadi langsung diseret-seret gitu ya. Jadi ya gara-gara si kerabat itu kayaknya jadi sampai diikat ya tangan mereka berdua ya, sampai juga kepentok pohon. Ya ampun, hantu kena syamul ya temennya. Terus juga si laki ya sampai kepentok ini apa, pagar dari konstruksi itu ya kayaknya, bahkan sampai ketimpuk tepung konstruksi. Ya ampun, laki ya dia tetap ya teman dengan kata-katanya itu daru daru sekali ya teman ya. Jadi Shoma ya di sini juga sudah pasti kita lihat ya teman ya, untuk kali ini interaksinya dengan pak penjual makanan manis itu ya teman ya. Jadi di sini juga dia apa namanya, menawarkan ya teman makanan baru kepada Shoma gitu ya, yaitu si karamel ya teman ya. Jadi dia juga kan udah pasti kan ya dicurigai juga sama fans juga kan, kalau misalkan si pak penjual makanan manis itu juga ada suatu peran penting ya teman ya. Jadi bukan cuman dari figura aja gitu ya, jadi dia tuh mungkin tahu seluk beluknya gitu ya. Nah kita lanjut teman untuk yang bagian ini. Jadi ini harus kasih tepuk tangan dulu kali ya, tepuk tangan dulu untuk aktrisnya yang bernama Erena Gamata ini. Jadi peran yang saya salut itu ya kan, dia tuh bisa nyebelin ya, dan juga bisa gampang kemudian nih kan. Jadi ini kan salah satu contohnya gitu ya. Jadi dia tuh mau beli sesuatu ikannya kayak ya perhiasan lah gitu ya, semuanya mau diborong ya, nggak sekarang aja tuh borong satu toko gitu ya. Jadi kalian lihat ekspresinya, ini ekspresi seorang bocah yang ibarat tuh dari mood yang seneng ya kan. Kalau seneng tuh kayak orang baik gitu ya, tapi kalau udah murung kayak ini kayak beda gitu ya. Jadi salut sekali lah temen ya, salut sekali untuk si aktrisnya ini. Kalau misalkan kita bikin Tarlesnya mungkin yang ikoniknya ya jujur aja ya temennya, itu masih Beroba. Tapi kalau misalkan si Lisel ini tuh bisa dibikin bagus ya, itu di bawahnya lah gitu ya. Jadi kayak Beroba, Lisel ya kan ya. Tapi kalau misalkan ya masih kayak dibikin bocah ya mungkin di bawah lagi ya temennya. Ya kan ingat kalau misalkan Lisel itu kan masih bikin kayak ya posturnya masih kayak bocah juga gitu ya, gampang kemudian. Jadi bisa dibilang ya untuk perannya ini kan masih ada perkembangan gitu kan, karena kan masih puber gitu ya. Jadi bisa dibilang juga untuk si Lisel ini tuh masih ada perkembangannya lah gitu ya. Jadi sampai juga dia tuh ngambek begini juga kan orang takut gitu ya. Jadi mau diancam begini pun juga kan, jadi ya udahlah gitu ya, langsung aja dihabisin sama si butlernya itu ya teman ya. Butlernya pun juga itu stylish juga loh temannya. Jadi si Lisel ini tuh kalau misalkan dapat agent ya kan, kita bilang tuh agent ya, si Lisel ini tuh udah kayak di atasnya gitu ya. Jadi bukan kayak agentnya kayak buat itu bukan kayak cyberpunk lagi gitu, udah kayak butternya Ojo sama gitu ya temennya. Jadi sampailah kan dia tuh kayak dihajar sama si butter itu ya, salut lah kan ya. Dan juga pastinya ini ya kelakuan si Sachika-nya pun juga bikin ngakak ya temennya. Jadi sudah berusaha juga gitu ya untuk dibukain si sangkarnya ini, atau yang bikin mereka tuh terkait gini katanya, sampai pakai obeng nggak bisa, pakai gergaji juga kan, mukanya juga begitu lagi ya, sampai mau dibom. Bayangkan apa ya, freak itu ya temennya si hantu dan juga laki ini kalau misalkan udah kena hal yang seperti ini gitu ya. Jadi mereka pun juga masih berantem ya temennya, karena perannya ini pun juga sudah pasti ya temennya, udah ngebuat si hantu ini pun juga udah makin kesel sama si laki ya temennya. Jadi sampai mereka pun juga di sini beradu argumen lagi temen. Bahkan ini juga laki kayak memberikan fakta-fakta yang bikin hantu ini tertampar fakta ya temennya. Jadi faktanya pun juga ini kayak masih relate sama dia gitu ya. Jadi soal si Shoma itu juga nggak ngomong sama dia kalau misalkan dia tuh ada apa, adiknya dari Stomach Company gitu ya. Itu kan dia tuh kayak itu dia nggak ngomong itu kan habis itu minta maaf gitu ya. Jadi habis itu kayak soal Suga yang ngejadiin dia jadi Kamen Rider gitu ya, padahal dia tuh jadi mainan doang. Terus Peter Gaff juga itu kan asal dari Kenzo Suga gitu ya. Jadi dia juga nggak nyadar gitu ya, itu kan buatan dari Kenzo Suga gitu ya. Sampai si Peter Gaff yang beda beltnya pun juga dia nggak nyadar loh teman. Jadi dia kan kayak main gerasa kusuk aja kan. Jadi kayak tertimpa fakta sekali ya teman ya. Jadi sampailah akhirnya itu Sachika kayak nge-babysitting sekali gitu ya untuk karakter mereka berdua ini gitu ya. Karena kalau nggak diituin mah berantem mulu ya teman ya, si hantu sama laki ya teman ya. Jadi semuanya tuh juga butuh penyeimbang lah temennya untuk si hantu maupun laki ini. Dan juga pastinya incaran dari si Reaper ini udah ketemu ya kan, itu kayak ibu-ibu hamil gini ya temennya yang diincarnya. Sampai juga di sini si Reaper itu kayak mau langsung
dapetin itu ya si ibu-ibu itu, dan juga si hantu langsung diseret gitu ya. Jadi ya kasihan sekali ya teman-teman ya. Dan yang bikin kocaknya pada saat henshin lagi ya kan, dia henshinnya tuh pakai puding kan, kayak ditutup cup gitu kan, jadi ada kayak apa namanya yang puding-pudingnya itu keluar gitu ya, jadi langsung gitu ya muncul itu kayak air-air dari pudingnya, jadi dia tuh kayak tenggelam gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kayak nyuruh si Godzilla pun juga lompat ke atas si Fallen Buster kan, jadi kayak apa nih gitu ya, lompat cepat lompat, lompat ke situ bilang ki gitu ya. Jadi di sini pun juga langsung lah temennya si hantu pun juga berubah menjadi Commander Valen, dan juga si laki jadi Commander Flam gitu ya. Dan juga pastinya Shoma ngadapin si Butter ini dengan Popin Kaminya gitu ya. Jadi walaupun gitu ya sang mereka juga tetap serasi lah gitu ya. Jadi walaupun juga sering salah arah gitu ya, atau kayak sering susah gitu ya nyerangnya, jadi tetap ada momen kocak kan. Jadi ini walaupun udah terlepas gitu ya, tapi salah doang gitu ya, jadi langsung gitu ya direkatin lagi gitu ya, jadi sampai diseret gitu ya. Itu kesian ya si aktornya ya, sampai juga di sini di finishing juga dengan si dua raja ini kan, ternyata si Ripper itu ninggalin jejak doang gitu ya, jadi nggak betul-betul mati ya teman-teman ya. Tapi ada yang bikin kejutan juga teman, ternyata ini juga membuka fakta ya teman ya, soal kematian si Komeru ini ya teman ya. Jadi ini juga akan berlanjut ke episode ke-32 ini teman ya. Jadi ini juga didatengin sama si Lisa ya teman ya. Wah, di episode ini tak kenapa saya bilangnya ini suara si Takamichi-nya keluar banget ya teman ya, pasti lagi emosi kan. Dia juga itu kan telepon sama Sadika gitu ya, jadi kayak kamu tuh sebab bisa kan Sadika. Nah pas bagian itu ini kayak Takamichi banget nih gitu ya, soalnya dia kan pastinya langsung emosional gitu ya, jadi kayak betul-betul kesal gitu ya kalau misalkan wah jangan-jangan si Kranio itu tuh yang habisin si Komel gitu ya. Pas ngeliat luka di kaki Hanto sama si tangan laki pun juga jadinya kan nyadar gitu ya, itu semuanya juga sudah pasti gitu kan ulah dari si report itu ya temennya. Jadi itu kan juga membuat laki ini pun juga jadi kesal dan nggak mau ketemu lagi dulu gitu ya sama si hantu ini. Dan ya kita juga lihat ya teman bagaimana episode kali ini pun juga betul-betul berfokus ke mereka berdua sekali gitu ya. Dan juga di sini Nilf dapat info sama agentnya gitu ya, kalau misalkan lokasi si Dente itu ketahuan gitu ya sama mereka, makanya juga di sini mau cari ya kan ya untuk tempatnya, dan semuanya pun juga langsung wah itulah temen ya. Dan juga di sini si Shoma sama Lisa lagi berduaan gitu ya, jadi lagi dinner bareng gitu ya. Jadi itu pun juga langsung wah ngapain ini gitu ya, lagi dinner bareng gitu ya. Jadi di sini pun juga udah dikasih makanan kayak pancake yang udah ditata rapi gitu ya, tiba-tiba krimnya digaul gitu ya, di aduk-aduk gitu ya, jadi dibikin warna yang sesuai dengan moodnya dia gitu ya. Jadi warna yang dia favorit tuh warna ungu katanya ya. Jadi pas dari kayak diputer-puter gitu ya, jadi kayak oh kawaii kawaii gitu ya. Jadi di sini pun juga kayak ada maknanya mungkin ya, kenapa di sini ada kayak warna kuning sama warna ungu gitu ya. Dan kenapa si Lizard itu mau mau si Jeep jadi pasangan dia gitu ya, karena dia tuh imut katanya ya, simple banget ya, cuman imut cuman kayak oh ternyata imut ya temen ya. Jadi pastinya juga kayak wah Shoma kan kaget juga kan ya, ternyata si Jeep jadi wakil saconya gitu ya, wakil presiden dari si Lizard ini gitu ya. Makanya juga di sini tuh mau diinvestigasi juga sama si Shoma ini gitu ya. Tapi ya di sini pun juga Rizal kan juga pinter lah gitu ya, ngelihat si Shoma itu kayak dia tuh pasti itu nggak mau papa terluka gitu ya. Jadi dia juga sambil sedikit mengancam gitu ya, kalau misalkan kalau ngapa-ngapain mereka di tempat ini gitu ya, apalagi sama si Chip gitu ya, udah kayak kekasihnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngerebut siap-siap ada nanti dihabisin sama Rizal katanya ya. Jadi itu pun juga pas Rizal kayak ngancem ke orang-orang, jadi kayak jangan gitu ya, jadi kayak nakut-nakutin gitu ya karena si Shoma ini. Dan ini pun juga ngebuat si Lisa itu juga makin dibikin kesel kan ya sama kita-kita yang nonton gitu ya, karena apa ya kayak sifat bocahnya itu memang natural sekali gitu ya. Jadi sifat yang betul-betul mewakili bocah itu betul gokil sekali kan ya, apalagi juga dia kan anak presiden gitu ya, jadi seolah kayak harus diturutin sekali gitu ya sama si bapaknya karena si Boka Jardak ini. Jadi memang karakter seperti ini memang cukup dibutuhkan ya teman untuk
perkembangan karakter dari Mutashoma mungkin, atau si keluarga Granutnya mungkin ya, karena kan ini udah episode 30-an gitu ya, bahkan episode 32 bahkan ya. Jadi udah mau mendekati episode 35 ke atas ya temennya, jadi kita juga harus ada dinamika juga gitu ya antara si Lisel maupun Shoma dan juga lainnya gitu ya. Bahkan juga di sini kan juga kalau misalkan dia tuh ngancem gitu ya, kalau kamu mau buat ngapa-ngapain di tempat ini ya awas aja gitu ya. Jadi mau gitu ngerus di tempat ini gitu ya. Jadi dia juga kayak langsung ngecabut-cabutin bunga-bunga itu, nyisain warna ungu doang gitu ya. Jadi mungkin dia tuh nggak suka tentang yang kebahagiaan, atau maksudnya yang bahagia tuh dia suka gitu ya, cuman warnanya mungkin ya, warna yang bikin dia tuh suka tuh kan cuman ungu, biru, putih mungkin ya, atau abu-abu mungkin ya, sesuai dengan warna bajunya dia mungkin ya. Jadi betul-betul penampilan yang sangat menipu lah ya si Lisel ini. Jadi kayak bocah banget iya, tapi bikin sebel juga iya gitu ya. Betul-betul luar biasa lah teman si aktris ini. Nah, kita juga lihat ya teman, di sini bonding si Hanto dan lakinya pun juga udah mulai terbangun ya teman ya. Bagaimana mereka juga saling bertukar pendapat dan juga saling ngobrol tentang masa lalu mereka gitu ya. Jadi kayak apa yang mereka alami saat ini pun juga memang dari cerita yang mereka lalui sama-sama gitu ya. Contohnya kalau kayak Hanto itu, dia kan sudah melewati masa-masa kayak ibunya tuh dihabisin sama Granut, tipe-tipe kayak anjing atau serigala gitu-gitu ya kan. Terus juga dia tuh udah kayak betul-betul putus asa sampai berapa tahun gitu ya. Jadi dia juga sengaja atau mungkin emang gak ada pilihan lain gitu ya, itu mau dicariin Kamader sama si Ken Susuga, tanpa dia sadar itu sudah banyak orang-orang yang dikorbankan. Bahkan seperti seniornya juga si Soji itu ya, kayaknya itu dijadikan eksperimen dia gitu ya. Jadi sampailah semuanya juga terungkap gitu ya, kalau misalkan efeknya itu ya berbahaya sekali gitu ya. Apalagi penggunaan dari si Valen Basar ini pun juga udah punya efek sendiri gitu ya. Jadi sudah saling membangun harapan dan juga bagaimana untuk bondingnya udah terasa sekali gitu ya. Apalagi juga seperti Lakia tuh ya, dia juga udah melewati masa-masa sulitnya, seperti dia tuh kayak pekerja bangunan atau kuli mungkin ya. Dia sudah punya adik yang sangat baik bernama Komel gitu ya, tapi suatu saat dia tuh juga tercandu-candu sama si Dark Snake-nya, bahkan juga jadi pekerja bawahan dari Stomat juga gitu ya. Namun di suatu saat juga mungkin ya karena ulah Grota atau ulah dari si Reaper tadi mungkin ya, jadi dia juga seperti dibunuh gitu ya sama si Granut itu, dan membuat si laki ini pun juga dari balas dendam gitu ya. Jadi dia juga sengaja bergabung ke dalam Stomat Company ini tuh, jadi kayak mencari tahu gitu ya asal usul gimana gitu ya. Jadi dia juga tahu gitu bagaimana untuk kayak momen berkhianatnya tuh juga kan harus tepat gitu ya, karena kalau misalkan nggak tepat pun juga jadinya ya sia-sia aja gitu ya, walaupun dia dijadikan buronan juga gitu ya, kan ketahuan juga kan ujung-ujungnya ya. Tapi ya satu sisi kita juga lihat kan ya bagaimana sisi laki yang suka mageran ya kan, tapi kalau misalkan udah nyangkut soal adiknya dia juga bisa emosional kayak ini gitu ya. Jadi bondingnya tuh terasa banget gitu ya untuk karakter ini ya. Jadi sudah pasti kita juga yang nonton tuh kayak wah, ini betul-betul merasakan seperti kita nonton seperti Kamader Build ya kan, si Banju dan juga Gasumin yang juga ada love and hate-nya gitu ya. Jadi seru lah ya kan ya, untuk mereka berdua ini actingnya juga memang juara sekali gitu ya. Kalau misalkan emang ada lucunya pasti dikasih yang lucu juga gitu ya, seperti di episode sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalkan udah dibikin serius, apalagi yang detail itu sama Kazuya Kamihoriuchi, bahkan yang paling akhirnya pun juga kan dia tuh musiknya pun juga dibikin seminimalis mungkin ya teman-teman ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga kita patut diajak fokus gitu ya untuk bondingnya. Nah ini juga ada momen saat si Nir itu juga datang ke tempat si Dente ya teman-teman ya. Jadi Nir itu kan kayak ajak ini kan ya si Dente itu ke selamat lagi gitu kan, tapi dia kan nggak mau gitu ya, karena kalau bergabung lagi ya itu kan katanya nggak seru, atau dalam tanda kutip ya dia tuh nggak mau dijadikan budak lagi gitu ya, atau nggak mau menderita lagi gitu, karena dia kan udah punya Shoma ya kan. Jadi orang yang operasi pertama kali kan pastinya Shoma dulu gitu ya, dia nggak mau operasi Granut lain gitu ya, karena dia kan seperti mengcopy atau menyalurkan idenya pun juga ke orang lain gitu ya. Jadi di sini pun juga semuanya langsung turun tangan teman Shoma hadapin si agentnya si Rango kayaknya ya. Jadi dia tuh ngebawa si si Dark Snake-nya atau si Hitopress-nya, terus juga si Hanto dan juga Lakia menghadapi si Granut Reaper itu ya.
Oh iya, di sini juga keluar lagi ya teman-teman ya untuk asis yang terbaru yaitu adalah karamel ya teman-teman ya. Jadi serangannya pun juga di sini bisa membuat lawan tuh terjebak ya teman dengan krim karamelnya gitu. Jadi kayak langsung dibikin kayak lem gitu ya teman ya. Jadi pastinya Hanto dan Lakia pun juga berubah ya teman di sini. Jadi yang saya salut ya teman pertempuran ini kayak dipakai kayak suatu scaffolding atau kayak pertempuran itu betul-betul di tempat sempit. Tapi mereka bisa loh ya teman ya. Jadi mau pakai panjat-panjat atau kayak action sekalipun juga mereka tuh bisa loh teman-teman ya, gampang sekali gitu ya untuk mereka kayak parkour-parkouran atau betul-betul dibikin aur-auran gitu ya. Jadi betul-betul wah salut lah ya teman-teman ya untuk aktornya yang betul-betul effort sekali gitu ya. Jadi memang salah satu yang paling unik ya di sini tuh memang si actionnya sih ya teman di Gav ini mau sempit apapun itu, bahkan ini nih scene yang betul-betul kayak bikin saya kaget ya teman. Jadi kayak what, mereka bisa loh teman ya mengkreasikan bagian ini tuh kayak betul-betul seheboh mungkin gitu ya. Jadi mau dibikin seobrak-abrik pun juga bisa gitu ya. Jadi di tempat sesempit itu ya teman ya. Jadi mereka tuh oh my god, ini yang bikin saya demen sama Gav itu actionnya. Kalau pas dibikin niat nih emang bagus loh temennya. Apalagi juga sini pun juga si Hanto dibikin jadi tameng ini ya temennya untuk melindungi si Lakia gitu ya. Jadi langsung gitu ya. Jadi kayak apa namanya, Lakia langsung ambil posisi ya temennya. Jadi kelihatan si Ripper itu nggak tahu ya temennya soal si adiknya ini gitu ya. Jadi kayak aku nggak tahu nih gitu ya itu soal adik. Jadi ya udah gitu ya, langsung dihabisin aja gitu ya. Terus juga si Shoma ngehabisin si ini agennya si Langgo ya teman, jadi langsung tak bersisa gitu ya. Dan akhirnya semua permasalahannya pun juga selesai ya teman, walaupun kayaknya si Hanto lagi ya kayaknya nggak selesai amat ya teman ya. Jadi betul-betul masih ada inilah teman kayak berantem kecil-kecil aja lah gitu ya. Jadi Hanto sama Lakia ini pun juga emang sudah pasti seperti berteman lah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kayak momen mau berantemnya pun juga ya biasalah gitu ya, kayak berantem sama temen gitu ya. Terus kan dia tuh kayak beliin puding banyak-banyak gitu ya, jadi untuk ditawarkan juga. Terus dia tuh kayak minta sama Satika gitu ya, karena udah kebentak dia gitu ya. Terus juga si Hanto kayak cemburu gitu kan, kayak sama Satika gampang, sama aku kayak berasa apa gitu ya. Jadi betul-betul dibikin cemburu lah gitu ya si Hanto ini. Dan juga di sini teman untuk sekali ini kayaknya si Magen Granut ya itu tercandu-candu sekali gitu ya sama si Dark Snake ini. Dan dia juga diminta sama si Persigal ini untuk dimodifikasi sama si Nilf untuk berubah menjadi Commander Bittergaff Bureikuki ya teman ya. Ya ternyata user Bittergaff Bureikuki atau mungkin yang makin bagusnya itu ya mungkin si Chip ya teman ya. Tapi untuk Bureikuki ini tuh ternyata si Magen Granut itu ya teman ya. Jadi kalau teman di sini dia juga dikasih suatu mimiki ya teman untuk bisa berubah menjadi wujud manusianya juga gitu ya. Jadi ya salah satu yang bikin ikoniknya yaitu di bagian Bittergaff ini ya teman ya. Jadi kan Hanto kayak loh ini Bittergaff nih gitu ya, tapi kok ini bukan si Shoma gitu ya yang biasa gitu ya, tapi kan ini kayak Granut lain gitu ya. Nah ini adalah si wujud manusia kan ya, jadi kayak betul-betul berbeda sekali gitu ya. Dan juga pastinya di episode kali ini akan muncul kekuatan terbaru dari Commander Gabu ya temannya, yaitu Overgaff dengan kekuatan Gochiponnya teman, yang juga pastinya bisa disalurkan dengan kekuatan seluruh Gochizo ya teman tuh. Ultimate item katanya ya. Jadi ini salah satu debut tercepat juga ya teman di era Reiwa. Kalau yang kemarin tuh berapa? Episode 38 ya teman-teman ya. Jadi dari 4 seri itu episode 38 semua gitu ya, dari Saber sampai Gachar gitu ya. Tapi kalau ini episode 33 ya teman udah muncul. Terus juga mungkin yang masternya mungkin episode 35 mungkin ya. Dan untuk episode kali ini dan episode 33 akan debut Commander Overgaff teman, dan kayaknya semuanya udah pasti dapat 35 dari Overgaff ya teman ya. Karena pasti kan 2 episode gitu ya. Jadi dikasih dulu kan untuk maksimal dan potensinya dari Overgaff, baru lanjut ke Master Gaff. Siapakah lawannya? Apakah Jeep, apakah Grota, atau siapapun itu kan ya. Silahkan tunggu teman untuk komentar di bawah, oke? Sampai teman pas kita untuk next episode, oke? Good.